Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tak habis-habisnya, turis asing berulah di Pulau Dewata. Kali ini warga negara Amerika dideportasi akibat mengemudi angkot modifikasi. Jelang Idul Kurban, permintaan sapi meningkat. Peternak jual sapi tak produktif ke tengkulak. Selama sebulan, warga dan turis di Bali bisa menikmati kemeriahan pesta kesenian Bali. Persoalan turis bermasalah seakan tak ada habisnya di Pulau Dewata. Kali ini Jared Brandon Mel, WNA Amerika Serikat yang harus angkat kaki dari Bali. Pria berusia 36 tahun ini sempat membuat heboh saat mengemudikan angkot di Jalan Sunset Road, Kuta Badung. Angkot sudah dimodifikasi dan dipergunakan untuk membawa papan selancar ke pantai. Polisi kemudian menyerahkannya ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jared dipulangkan ke negaranya, Amerika Serikat, melalui Bandara Ngurah Rai. Kita mendapat limpahan satu orang warga negara Amerika, inisial JBM, yang viral beberapa hari yang lalu, mengendarai angkutan umum, angkot. Tadi malam kita menerima serah terima dari Polresta Denpasar untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan pemeriksaan oleh tim Intel Dakim dan kita deportasi langsung ke Los Angeles, transit Taiwan. Belakangan ini banyak turis asing yang dideportasi dari Bali. Mereka semakin sering berulah, bahkan berani melawan aparat. Sudah saatnya Pemda Bali harus lebih tegas bertindak agar warga dan turis lain bisa nyaman dan aman selama berlibur di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Belakangan ini, Bali marak dengan turis asing yang kerap berulah, mulai dari melawan aparat, membawa senjata tajam hingga perilaku tidak pantas dengan mempertontonkan hal tak pantas di muka umum. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno saat berada di Nusa Dua mengatakan agar pengawasan terhadap turis asing diperketat dengan menyebarkan informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berlibur di Pulau Dewata. Kita harus tingkatkan pengawasan, kita harus tingkatkan sosialisasi dan edukasi dengan penyebaran do's dan don'ts. Karena ini terjadi di seluruh dunia, ulah dari wisatawan ini, karena mereka hanya segelintir ya. Kalau kita bicara 4 juta yang datang ke sini, mungkin yang bermasalah itu masih dalam hitungan yang sangat kecil persentase. Jadi kita harus terus sampaikan secara lugas. Akan ada tindakan tegas bagi yang berulah dan melanggar hukum, dan kita berikan tentunya kita berikan efek jera. Sementara yang sebetulnya karena ketidaktahuan mereka kita sosialisasikan dan kita bidik. Sandi mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu. Dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung memang tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tetapi kami lewat kegiatan kami, promosi pariwisata yang kami lakukan keluar daerah maupun keluar negeri, kami selalu menyelipkan misi bahwa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di sini. Jadi mana yang dilegalkan, kami berharap dari sana kami berharap mereka itu mengikuti itu.
Jadi apa yang boleh dan tidak boleh yang sudah ditetapkan oleh gubernur kemarin, itu kami selalu sampaikan pada saat kami melakukan promosi baik di luar daerah maupun di luar negeri. Itu mulai kapan Bu lakukan? Mulai tahun ini. Jadi kemarin kami ada ke Australia, ada juga ke Jakarta, kami selalu sampaikan itu. Itu bentuknya seperti apa Bu? Kita kan ada destinasi update istilahnya, jadi di situ kami selipkan. Kami tayangkan apa yang menjadi yang boleh dan tidak boleh kemarin yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Itu responnya bagaimana Bu? Responnya mereka cukup baik. Jadinya mereka juga rupanya belum tahu yang mana boleh dan mana yang tidak, mana legal dan tidak, itu mereka belum tahu. Dengan kami tampilkan seperti itu, mereka jadi dapat pengetahuan yang tentang itu. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung akan memberikan panduan bagi wisatawan agar mengetahui mana yang diizinkan dan tidak diizinkan selama berlibur di Bali. Panduan ini bisa dilakukan saat promosi pariwisata di luar negeri, karena sebagian besar wisatawan asing di Bali belum tahu soal tata krama dan aturan yang berlaku di Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bersatu dalam budaya menjadi cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster menyatukan dua daerah. Hadir di acara Temu Budaya Jawa Bali untuk Nusantara di Sanur Denpasar pekan lalu. Ganjar menyatakan jika Bali adalah benteng budaya Indonesia dan harus terus dikembangkan untuk menjaga akar budaya Nusantara. Dalam sambutannya, Ganjar mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya Bali yang masih punya pertalian sejarah dengan tanah Jawa. Bangsa ini pernah menyampaikan kalau kita mesti punya kekuatan untuk menjaga budaya kita sekaligus mengembangkannya. Maka kita punya kekuatan untuk bisa berkepribadian dalam kebudayaan. Buat saya Bali selalu istimewa. Ini selalu menarik, bahkan tentu saja kalau kita melihat dari hampir semua tadi yang Pak Koster sampaikan, ya rootsnya, akarnya kita semuanya sama. Nah kalau kita tidak pernah mengembangkan, kita tidak pernah mencintai, jangan-jangan kita akan ditekan oleh kekuatan luar yang pasti akan pelan-pelan menggerus. Jawa Tengah sendiri saat ini sedang menjadikan kota Solo sebagai pusat budaya di Jawa Tengah. Baik Ganjar dan Koster pun sepakat bekerja sama di bidang pertukaran budaya dan pariwisata. Akibat pengaruh pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai kebudayaan tinggi yang dimiliki masyarakat Jawa dan Bali perlu terus dipelihara, diperkuat dan dimajukan agar peradaban kehidupan tetap hidup dan lestari. Jangan sampai peradaban ini punah karena runtuhnya peradaban akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah diperlukan langkah strategis untuk merajut kembali hubungan budaya Jawa dan budaya Bali agar bisa bangkit kembali guna memperkokoh budaya Nusantara yang berbineka tunggal ika. Selain kedua gubernur, acara ini juga turut dihadiri Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.